Na 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 na. Pasti kalian tahu kan lagunya siapa itu? Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki ini penasaran karena si tenda biru ini atau Desi Ratnasari, Mbak Desi Ratnasari ini katanya kan sedang jatuh cinta atau sedang PDKT dengan Ruben Onsu begitu. Tapi banyak yang bilang kalau Mbak Desi katanya ketuaan buat Ruben. Kalau menurut Madam Suki sih ya enggak lah, ya kan? Cinta itu tidak memandang umur, ya kan? Umur itu hanya number, ya. Yang penting itu sehat, cantik, merawat diri, ya udahlah, ya kan? Nah, oke. Jadi, Madam Suki ini penasaran sama Sarwenda. Kalian tahu kan Sarwenda itu adalah mantannya si Ruben, begitu. Kira-kira bagaimana ya perasaannya Sarwenda ini ketika si Ruben ini lagi dekat sama Mbak Desi Ratnasari, ya kan? Kita kan juga kepo. Nah, apakah Mas Ruben ini masih cinta sama Sarwenda? Ada loh ya orang yang udah tidak sama-sama lagi. Itu bukan berarti mereka itu nggak saling cinta atau mereka itu membenci, enggak. Ada justru orang yang masih cinta tapi karena satu dan lain hal akhirnya berpisah. Tapi oke lah ya, kita mau lihat Sarwenda aja ya, apa dan bagaimanakah perasaan dia ketika Ruben Onsu ini atau si mantan ini lagi deket sama Mbak Desi Ratnasari. Without any further ado, Madam Suki akan mohon izin dulu, oke? Oke, cukup. Mbak siapa namanya? Mbak Sarwenda. Madam Suki ini penasaran, atau mungkin bukan Madam Suki aja ya, mungkin ibu-ibu juga nih penasaran Mbak Sarwenda ini bagaimana sih perasaannya ketika Mas Ruben Onsu ini atau si mantan ini sedang dekat sama si tenda biru gitu ya. Coba dong Mbak Sarwenda kasih tahu kita, apakah Mbak Sarwenda ini turut bahagia atau bagaimana. Oke, kita mau tarik energinya sekarang. Kok stres sih? Ya ampun, kartunya stres nih, lihat nih. Bisa baca kan? Stres. Oh, berarti kalau stres ya masih cinta dong ya. Coba. Di sini ada courage. Courage itu dia memberanikan diri. Memberanikan diri untuk apa? Apakah kamu memberanikan diri untuk menyadari sebuah kenyataan? Going with the flow. Oh benar berarti ya. Jadi perasaannya si Sarwenda ya cukup kacau sih ya. Kacau. Waduh Ruben, kamu ternyata gitu kan, kamu ternyata sekarang udah ada gebetan. Dan dia berusaha untuk melihat sebuah kenyataan begitu. Oh begitu. Tapi Mbak Sarwenda, apakah kamu suka kalau Mas Ruben itu deket sama si tenda biru? Ayo, kamu kasih tahu ya Mbak Sarwenda. Mbak Sarwenda ini sudah dioperasi ya waktu itu ya. Gimana ya? Jadi pikirannya dia itu antara terima dan gak terima sih. Tuh kakinya satu kan. Jadi dia merasa kayak, ya gimana ya, namanya udah jadi mantan, udah bercerai, ya dia harus ikhlas. Ikhlas ndak ikhlas ya harus ikhlas gitu. Oke, terus apalagi? Sedih dia ya, sedih. Nine of Swords. Jadi dia sedih sih. Dia merasa sedih. Waduh, kan ini sudah mantan, Mbak.
nggak apa-apa lah. Tapi iya, Queen of Swords dia mencoba untuk berpikir, dia mencoba untuk sadar bahwa Ruben itu hanyalah mantan aku, tapi ada rasa sedihnya loh. Oh, jadi kamu masih sayang sebenarnya sama Ruben ya, Sarwenda? Gimana ya? Di sini ada Page of Pentacles, oke. Di sini ada Judgment, oke. Di sini ada 2 kartu nih. Five of Pentacles dan Nine of Pentacles. Sama Pentacles. Jadi gini ya, Sarwenda masih sayang banget sih sama si Ruben. Ya. Tapi kalau sayang banget kenapa cerai, ya kan? Masih sayang banget sama Ruben. Tapi memang ya udah, memang kondisinya memang harus bercerai. Gitu. Oke lah, mudah-mudahan Sarwenda bisa mengikhlaskan Ruben ya. Oke. Sekarang kita ngelihat ya. Ini Mbak Nausuki ini penasaran loh ya. Karena gini loh. Kalian ini netizen 62 adalah kaum terkuat di muka bumi ini zaman now. Siapa itu namanya, Ruben Onsu dan Sarwenda ini kan punya anak ya, namanya itu siapa itu, Bertrand Peto itu ya. Madam Suki itu sampai sedih loh. Kok bisa ya kalian ini bisa kayak, kok bisa Bertrand itu kalian ini hubung-hubungkan dengan Sarwenda yang kalian duga. Ini buat kalian yang menduga ya. Kalau kalian yang nggak menduga, enggak ya. Kalian yang menduga kalau Sarwenda itu sama si Bertrand. Ini kalian tuh gimana sih? Ya ampun, Madam Suki nggak habis pikir loh. Coba ya, tapi kita lihat tuh hubungannya si Bertrand sama si Sarwenda ini bagaimana sebenarnya. Hanya hubungan seorang anak dengan ibunya. Nah, kalau kita umpamakan di sini ada, ini adalah si Bertrand Peto, di sini ada Sarwenda, dan di sini ada Ruben Onsu, dan ini adalah anak-anak yang lain, ya kan? Berarti di mata Sarwenda, Bertrand ini hanya anak. Meskipun kalian tahu kan, Bertrand ini anak asuh mereka, tetapi posisinya si Bertrand ini tetap sama dengan anak-anaknya mereka. Ayo, jadi kalian yang menuduh, aduh, gak takut dosa ya. Ya, gak takut dosa ya. Nah, jadi Bertrand ini, Sarwenda ini sama Bertrand ini menganggap betul anaknya seperti anak-anak lainnya. Nih lihat nih. Ya kan, ada 3 anak kan. Nih, ini anggap saja ini si Bertrand, ini 2 adiknya. Dan umpama ini adalah Bertrand. Bertrand ini disayangin sama keduanya. Gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apakah Bertrand ini kabarnya masih sama Sarwenda ya, sama 2 adiknya. Madam Suki nggak ngikutin ya, tapi apakah ini benar? Oke. Di sini ada 8 of Cups. Iya, di sini ada the World. Oke, ada kartu yang mau keluar nih. Nah, jadi gini ya. Kalau di sini ya, kalau di kartu 4 ini yang keluar, posisinya Bertrand itu dia kadang di rumahnya Sarwenda, kadang ada di rumahnya Ruben Onsu. Ini. Ya. Jadi dia ini posisinya kadang mungkin ya, mungkin kalau liburan Sabtu Minggu mungkin di rumah papanya. Karena dia harus sekolah sama adik-adiknya, ya dia juga harus di sana sama ibunya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi mudah-mudahan kita doakan saja yang terbaik. Karena ternyata Sarwenda ini masih cukup bagaimana ya, masih menguatkan hati sih sebenarnya ya.
untuk menerima kenyataan kalau Ruben ini sudah ada seseorang. Tapi in the future kita kan nggak pernah tahu apakah Ruben sama Sarwenda ini masih saling mencintai dan pada akhirnya nanti mereka akan bersama-sama lagi atau tidak. Kita nggak tahu. Karena masa depan itu kita memang tidak bisa tidak bisa melihat. Tapi sebenarnya juga kita bisa mengintipnya di kartu tarot. Tapi Madam Suki cukupkan itu saja karena sekarang Ruben Onsu sudah mempunyai kehidupannya sendiri dan Sarwenda juga sudah mempunyai kehidupannya sendiri bersama anak-anaknya dan mereka sudah bersepakat untuk berpisah baik-baik. Jadi kalaupun sekarang Ruben Onsu bersama Mbak Tenda Biru atau Mbak Desi Ratnasari, ya sudah, kita doakan saja yang terbaik. Begitu kan ya? Oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan kalau kalian mempunyai masalah dengan kehidupan kalian, dengan apa saja ya, mungkin dengan keuangan kalian, atau mungkin kalian kesehatan kalian terganggu, ini kenapa, atau untuk rumah tangga kalian bisa konsultasi sama Madam Suki di nomor ini ya. Nah, kalau misalkan nanti masalah kalian itu cukup rumit, Madam Suki sarankan untuk ikut paket cahaya. Paket cahaya adalah sebuah penyembuhan energi holistik atau sebuah solusi dari masalah Anda. Misalkan kalian mempunyai inner child, trauma, luka batin, atau gangguan pikiran apa saja ya, atau mungkin autis, kalian bisa mengikuti program paket cahaya ya. Tapi sebaiknya kalian datang dulu ke psikolog ya, atau ke psikiater kalian ya. Dan kalau nanti kalian percaya, kalian bisa juga datang ke Madam Suki. Oke, intinya kalian konsultasi dulu. Dan Madam Suki akan memberikan iklan, nggak apa-apa ya, sedikit iklan buat kalian yang ada di Eropa. Karena saat ini kan winter, musim dingin. Karena di musim dingin itu kan kadang kita sering banget kena flu. Flu itu juga mengganggu ya, karena flu itu kadang bisa 1 minggu lebih ya kan, kaliannya nggak bisa kerja. Jadi buat kalian yang suka flu atau sering tidak bertenaga gitu ya, kalian bisa membeli ini ya, Taiwan Chlorella di karena ini adalah bisnis Madam Suki dan Menir Diego di Belanda ya. Kalian bisa pesan melalui online di www.taiwanchlorella.nl atau nanti Madam Suki sematkan di bawah. Oke? Nah, ini bagus banget karena dia bukan obat. Karena dia ini terbuat dari ganggang laut. Madam Suki pernah kena corona, tidak bisa makan, tidak bisa apapun, tapi minum ini 3 hari sembuh ya. Dan ini benar-benar memang bagus banget ya. Oke, jadi buat kalian yang ada di Eropa atau mungkin di mana ya, di luar negeri lah pokoknya ya, bukan di Indonesia, kalian yang ada di luar negeri, kalian boleh untuk mengkonsumsi ini karena ini bagus banget ya. Dan oke, begitu saja, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Oh ya, ini nanti kalian bisa tekan di websitenya dan nanti ada bahasa Inggris atau bahasa Belanda, kalian bisa pilih ya. Bye bye.